Nah, ini udah diperbaikin semaksimal mungkin. Diganti ininya tadi yang meleleh, diganti sama yang baru. Ini sih enggak ya, ini bagus ya, tuh. Harusnya kayak gini. Nah, ini semua nanti akan di packing di hampers. Nanti kita lanjut di part 2 ya. Part 2 hampers sabun spirulina. Mau ngambil print-printan, tapi galau mau goes atau mau naik angkot atau naik gojek gitu. Galau bener-bener, soalnya takutnya nanti kalau pas balik terus tahu-tahu hujan, tapi kayaknya cuacanya cerah sih, ini sih cerah. Goes saja kali ya. Jalan aja guys, naik Jaklingko. besok baru kita goes cari takjil. Tadi tuh rencananya pengen naik Jaklingko, pucut banget ya bibir. Iyalah, sekarang udah jam 4, udah jam 5 malah. Udah jam 5, terus puasa jadi bibirnya kayak pucut begini kan guys. Jadi tadi tuh nungguin Jaklingko, itu 40 menit lebih tuh nggak ada yang lewat. Nggak tahu apa karena memang karena banjir kemarin atau karena memang udah dikit Jaklingkonya. Soalnya udah lama juga nggak naik Jaklingko ya, apa dikurangin, nggak tahu juga. Tapi tadi tuh udah membludak banget sih halte orang-orangnya, jadi akhirnya tadi naik angkot biasa yang bayar. Ya udah, terus sekarang karena masih jam 5 kurang, jadi ya udah pengen jalan aja, pengen jalan santai sampai rumah, semoga sampai rumahnya sebelum maghrib. Beli susu kedelai di pasar, daerah pasar. Pas sampai rumah pas maghrib, jadi waktunya berbuka pakai susu kedelai. Jadi sahur semalaman tuh sambil motongin sleeves-nya. Ini tuh jadinya kayak begini jadinya. Gimana? Bagus nggak? Terus ini buat nanti buat ngebungkus tiap-tiap sabunnya. Ini pakai cassava bag biar wanginya nggak nyampur. Soalnya kan 2 sabun wanginya beda-beda. Jadi dibungkus pakai cassava bag ini supaya dia wanginya nggak nyampur. Jadi nanti sambil ngabuburit mau sambil bungkus-bungkusin ini. Ini udah selesai. Tadi ngabuburit sambil plastik-plastikin ini nih. Tapi ternyata plastiknya kurang. Ini tuh cassava bag yang bisa dikompos. Jadi diakalin aja. Jadi supaya wanginya nggak nyampur kan. Jadi nanti kalau yang satu pakai cassava bag, yang satunya lagi nggak pakai gitu. Nah ini dusnya juga udah siap, terus ini semua udah siap juga, tinggal kita masukin aja nih. Ayo kita mulai packing. Jadi saya udah nyiapin ini juga, keterangannya, isi sabunnya apa sama ingredientsnya. Mohon maaf ya kalau misalkan saya agak pucat, soalnya nggak pakai alis, nggak pakai eyeliner karena ini udah malam ya. Nah ini boxnya. Jadi tadi keterangannya itu mau saya taruh di buka ya. Nih nanti mau dilem di sini. Di sini nih. Situ ya. Nah, ini saya pakai lem. Pakai lem ini. Nah, ini saya lem pakai ini.
Nih ya. Di luar tuh lagi hujan, jadi hari ini saya nggak taraweh karena hujan. Nanti aja malaman tarawehnya sendiri. Nanti kalau misalnya udah nggak hujan tuh pengen kayak tahun lalu. Tahun lalu kan saya sempat buka puasa di Istiqlal, baru udah gitu sempat di Sunda Kelapa. Nah padahal tuh rencananya tuh tahun ini pengen nyoba lebih banyak masjid, kayak pengen nyoba di Al Azhar gitu loh. Cuman ya karena musim hujan, terus begitu kan kemarin ada banjir ya kan, banjir besar, jadi belum sempat nyobain buka puasa di masjid lagi. Nah jadinya kayak gini ya kan. Nah terus habis itu ini kan spirulina sama pink Himalayan salt kan. Ambil spirulina. Spirulina kita taruh di sini. Terus pink Himalayan salt. Ini kayaknya mesti dipotong. Ini kita potong lagi supaya nggak kepanjangan. Saya lupa lagi, harusnya tuh tadi ditulis ini compostable cassava bag, tapi kayaknya mau ditulis di sini aja pakai bolpen. This is compostable cassava bag. Tulis aja pakai tangan gini biar tahu. Taruh di sini. Sama kita taruh di sini. Tuh, tada. Terus ditutup. Tutup. Seperti ini. Ya kan? Tutup seperti ini, baru kita pasang sleeves-nya. Nah saya juga punya ini buat nandain yang mana yang pakai pink Himalayan salt, yang mana yang pakai coffee scrub. Tapi ini kita taruh ininya dulu kayak gini. Jadi ya teman-teman, dengan adanya musibah banjir kemarin, terus udah gitu ya banjir itu memang disebabkan oleh sebenarnya bukan deforestasi sih, tapi kawasan puncak itu kan emang udah deforestasi dari zaman Belanda kan, terus udah jadi kebun teh. Nah yang lebih parahnya lagi tuh kebun tehnya juga sekarang di kebun tehin. Jadi kayak dibabat gitu loh. Yang saya pernah ke puncak pakai angkot waktu itu kan, terus saya nemuin tempat tuh di Tugu. Nah Tugu itu kan dulunya nggak kayak gitu, nggak kayak tempat parkiran luas, terus ada kayak banyak di semen gitu, banyak di plester, jadi tuh nggak ada serapan air. Padahal dulunya tuh itu serapan air gitu loh, dan itu kan adanya di posisi puncak. Nah salah satunya itu. Nah tapi selain itu tuh ternyata banyak lagi yang jadi tempat wisata yang ngabisin kebun teh itu loh. Jadi betul-betul airnya itu nggak ketahan dari puncak, langsung turun ke bawah. Nah itulah. Tapi salah satu penyebabnya juga kalau kita lihat tuh kayak sampah-sampah banyak kan. Nah kita juga bisa mengurangi banjir dengan cara mengurangi sampah juga, karena kalau misalkan di daerah perkotaan itu tuh banyak juga yang airnya itu tidak mengalir dengan lancar di selokan-selokan tuh karena banyak sampahnya. Dan air banjir itu tuh juga membawa sampah-sampah ya kan, kebanyakan tuh sampah-sampah plastik. Makanya itu saya
giat banget bikin yang natural-natural begini. Itu saya benar-benar concern untuk tidak menggunakan kemasan yang kayak banyak sampahnya gitu loh. Saya tuh berusaha kayak seminimal mungkin semuanya ini tuh bisa di kompos kemasannya kalau misalkan ada yang mesen. Nah tapi kalau misalnya kayak kita bikin sendiri tuh malah lebih minim lagi sampahnya. Cuman yang saya masih belum bisa manage itu adalah kalau kita beli minyak tuh kan ada plastiknya. Nah itu tuh, nah itu yang jadi masalah. Tapi karena saya menggunakan satu minyak, saya pakai buat skincare dan segala macam itu, jadi ya lumayan sih mengurangi sampah-sampah perintilan, sampah-sampah skincare. Jadi kayak misalkan kan orang tuh biasanya sampo beda lagi botolnya, terus conditioner beda lagi botolnya, terus buat cuci muka facial wash beda lagi, buat toner beda lagi. Nah kalau saya kan semuanya satu minyak itu bisa dipakai untuk semuanya. Jadi lotion beda lagi. Nah kalau saya kan udah pakai minyak kelapa, itu udah lotionnya gitu. Saya pakai buat bikin sabun juga. Jadi itu lumayan mengurangi sampah yang perintilan-perintilan itu. Nah kalau ini udah, saya mau pakai double tip. Soalnya kalau dilem takutnya dia kurang kenceng. Nah yang apa namanya jadi masalah tuh kalau misalkan kita kayak gini nih, ada yang pesan terus kayak gitu kita kirim. Nah itu tuh selotip itu loh. Selotip kan plastik. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa lah. Saya pakai mailernya itu juga dari yang Cassava Bag ya kan. Cuman kan kita tetap perlu pakai solasi karena solasi itu tuh yang plastik. Kayaknya susah cari solasi yang degradable ya, biodegradable tuh kayaknya masih jarang banget. Ada yang kertas, tapi yang kertas tuh dia nggak bisa nempel dengan sempurna gitu. Ini tuh bulan sabit, tapi itu juga Nah terus karena ini pink Himalayan salt, jadi saya mau pakai yang warna pink ini buat nandain. Di sini nanti saya tandain di sini. Kalau ini tuh pink apa di sini ya yang kelihatan? Kayaknya di sini aja deh. Di sini di pinggirnya supaya kelihatan kalau dia itu yang pink Himalayan salt gitu. Kita lem pakai ini aja. Ya jadinya seperti ini. Ini ada pinknya penandanya. Sekarang kita bikin yang coffee. Sekarang kita pakai ini yang diplastikin, yang spirulina soapnya ya. Soalnya yang coffee-nya tuh nggak diplastikin. Ditulis this compostable, terus kita taruh kertas ini, tempel di sini. Udah, baru kita susun ini, terus coffee. Saya tuh suka banget kalau ini pas ceklek gitu.
Kadang-kadang susah nyari dus yang ukurannya pas, tapi ini kebetulan ada yang pas banget buat dua. Nanti saya kasih linknya di description box kalau misalkan kalian tertarik boxnya. Tapi ya ukuran sabunnya mesti sama cetakannya kayak yang cetakan saya ya. Nanti saya akan kasih juga linknya cara bikin cetakan pakai plastik gitu loh. Apa namanya? Nanti saya kasih deh pokoknya linknya. Jadi nggak usah pakai kayu, dan itu gampang dicarinya di toko buku juga banyak bahan itu yang biasa buat mading gitu. Dan itu bisa dipakai berulang kali. Cara bikinnya juga gampang, tinggal dipotong-potong doang. Nah ini udah jadi, terus kita kasih sleeve. Dipasin dulu, terus dilipat. Mudah-mudahan besok sore nggak hujan sih, jadi bisa langsung dianterin. Nah, jadi ya. Sekarang kita tempel di sini untuk menandakan kalau dia coffee. Sudah. Nah kalau yang ini tuh saya nggak bikin kartu ucapan, terus nggak ada tulisannya juga di sini, soalnya katanya yang order ini dia mau bikin kartu ucapannya sendiri. Jadi nanti kalau dia bikin kan tinggal diselipin aja di sini, nggak perlu dibuka-buka, jadi nggak ribet gitu loh. Tapi kalaupun misalkan mau dibuka juga gampang, nggak susah, tinggal set, ya kan, masukin lagi gitu. Oke, ini berarti jadi nih dua jenis ini saya akan bikin segini lagi banyak, dan kayaknya bakal butuh waktu lama banget. Jadi nanti saya akan kasih lihat kalau udah selesai semua.